Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bobi Kurniawan, NIM 1814-20073 dari Universitas Bidadharma. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi IPSTN. Jadi apa itu IPSTN? IPSTN adalah jaringan telepon penghubung publik yang mampu melayani komunikasi dalam area yang luas. PSTN mampu melayani komunikasi sebuah kota, negara, bahkan benua. Konstruksi sebuah PSTN yang melayani sebuah kota terdiri dari yang pertama sentral, yang kedua sentral lokal, 3 RPU, 4 RK, 5 KP, 6 KTB, dan yang terakhir stoket. Lalu, apa itu jaringan privat? Sebuah jaringan yang dibangun oleh suatu lembaga, kelompok, perusahaan, institusi, atau bahkan seorang di lingkungan internalnya sendiri, dengan harapan komunikasi internal dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan murah. Dalam jaringan privat ini ada contohnya, yaitu PBX, LAN, VPN, kedua yaitu apa itu yang dimaksud jaringan publik? Jaringan yang dibangun oleh pemerintah maupun penyedia jasa telekomunikasi kepada publik, baik yang berorientasi profit maupun non-profit, sehingga masyarakat luas dapat memanfaatkannya dalam bertukar informasi. Contoh dari jaringan publik ini yaitu pertama PSTN, ISDN, PLMN, CDN, internet, MPLS, dan sebagainya. Terdapat dua jenis penomoran yang digunakan pada sistem telekomunikasi, yaitu yang pertama penomoran terbuka, awalan LSJJ atau SLDD, subscribe long distance dialing. Contohnya Indonesia yaitu 0, sekarang 0x, atau X sama dengan operator yang biasanya nomor yang kita gunakan dalam sehari-hari seperti 08 53 atau 0822 yang kita gunakan untuk telepon. Kalau untuk Amerika Serikat biasanya mereka yaitu 134 sekian. Fungsi utamanya yaitu bagi user agar ingat dan mudah agar ingat bukan hubungan lokal. Bagi network, penentuan routing lebih cepat. PSTN terdiri dari grup lokal yang dihubungkan oleh jaringan long distance. Jantung dari sebuah local network adalah customer premise equipment atau CPE. Kabel tembaga membentuk hubungan atau loop yang menghubungkan subscriber ke local serving suite melalui main distribution frame atau MDF. Selanjutnya yaitu adapun karakteristik utama PSTN, yang pertama itu akses analog dengan frekuensi 30
sampai 340 Hz. Kedua yaitu bersifat sirkuit, switched. Yang ketiga memiliki bandwidth 64 kbps. Yang keempat bersifat fix sehingga mobilitasnya sangat terbatas, dapat diintegrasikan dengan jaringan lainnya seperti ISDN, PLMN, PDN. PSTN dapat dibagi menjadi 3 jaringan utama, yaitu pertama jaringan backbone. Backbone merupakan core network atau jaringan inti yang membangun PSTN, yaitu jaringan yang menghubungkan antar sentral telepon dan sentral telepon. Apabila hanya ada dua pihak yang berhubungan dengan telepon, yaitu hanya diperlukan satu saluran yang secara tetap menghubungkan kedua pihak atau dedicated. Tanda pemanggilan atau misalnya bell langsung langsung tersambung dari pemanggil ke yang dipanggil. Percakapan langsung terjadi. Kemampuan dasar yang dimiliki sentral telepon yaitu menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan atau switching, memberikan informasi adanya panggilan, terjadinya percakapan, berakhirnya percakapan dan lain-lain, atau signaling. Tiga yaitu memberikan identitas kepada tiap pemakai atau numbering. Komponen jaringan telepon biasanya terdiri dari terminal, sentral atau switching, dan transmisi atau saluran atau jaringan. Itu kedua, jaringan akses merupakan jaringan yang berfungsi menghubungkan sentral sampai ke pelanggan. Jaringan akses dapat dibagi menjadi tempat, yaitu jaringan lokal akses tembaga atau jar lokat. Ada kedua, jaringan lokal akses radio atau jar lokar. Yang ketiga, jaringan lokal akses fiber optik, yaitu jar lokal. Dan yang terakhir, hybrid fiber koaksial atau HFC. Yang ketiga yaitu jaringan interkoneksi. Yang pertama yaitu saya jelaskan yaitu jar lokat. Jar lokat memiliki dua, yaitu pemakaian jaringan satu langsung dan pemakaian jaringan satu tidak langsung. Di sini saya akan memberitahu keuntungan pemakaian dan keuntungan dan kerugiannya. Dari pemakaian jaringan satu langsung, yaitu di daerah dekat sentral, biasanya di kota besar. Kedua yaitu kota-kota kecil yang pelanggannya masih sedikit atau jumlah KP juga sedikit, daerah dengan demand atau pelanggan terpusat. Dan yang terakhir yaitu daerah dengan pelanggan PP. Keuntungan pemakaian jaringan satu langsung yaitu dari segi ekonomi menguntungkan atau biayanya rendah, karena pada jaringan ini tidak digunakan RK. Administrasi kabel menjadi lebih sederhana, titik rawan gangguan kecil. Sedangkan kalau yang kerugiannya itu yaitu tidak fleksibel, sulit menglokasir gangguan karena kabel primer yang digunakan terlalu panjang sehingga kesulitan untuk menentukan letak kerusakan dengan cepat. Untuk pemakaian satu tidak langsung itu yaitu pertama, saluran di kota-kota yang jumlah
pelanggannya besar, daerah yang lokasinya jauh dari sentral, dan yang ketiga yaitu daerah yang pelanggannya menyebar. Memiliki keuntungan yaitu yang pertama itu lebih fleksibel, mudah dalam melokalisirnya. Namun ada kerugiannya juga yaitu dari segi ekonomi tidak menguntungkan karena membutuhkan RK yang lebih banyak sedangkan biayanya menjadi lebih mahal. Lalu yang terakhir yaitu sumber gangguan lebih banyak. Yang kedua yaitu jar lokal. Nah, jar lokal ini adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media fiber optik sebagai media transmisinya, sehingga proses pengiriman sinyal informasi dapat dilakukan lebih cepat. Fiber optic to the zone. Nah, TKO terletak di suatu tempat di luar bangunan, baik dalam kabinet dengan kapasitas besar. Yang kedua yaitu terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa kilometer. Lalu yang ketiga yaitu FTTC dapat dianalogikan sebagai pengganti RK. Yang keempat diterapkan pada daerah perumahan yang letaknya jauh dari sentral atau bila infrastruktur DATS pada arah yang bersangkutan sudah tidak memenuhi lagi untuk ditambah dengan kabel tembaga. TKO terletak di suatu tempat di luar bangunan, di dalam kabinet, dan di atas tiang dengan kapasitas lebih kecil. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa ratus meter. FTTC dapat dianalogikan sebagai pengganti kabel dan pengganti KP. FTTC dapat diterapkan bagi pelanggan bisnis yang letaknya terkumpul di suatu area terbatas namun tidak berbentuk gedung bertingkat, atau bagi pelanggan perumahan yang pada waktu dekat akan menjadi pelanggan jasa hiburan. Lalu untuk fiber to the building, TKO terletak di dalam gedung yang biasanya di ruang telekomunikasi di basement. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor atau IKR. FTTB dapat dianalogikan sebagai daerah catu langsung, dapat diterapkan bagi pelanggan bisnis di gedung bertingkat atau pelanggan lainnya. Dan yang terakhir yaitu FTTH atau Fiber to the Home. Nah, TKO terletak di dalam rumah pelanggan. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor atau IKR hingga berapa puluh meter. FTTH dianalogikan sebagai pengganti TB atau terminal bebas. Jar lokal. Nah, jar lokal ini adalah jaringan lokal akses yang dapat memanfaatkan media udara sebagai media transmisinya, di mana antena dijadikan sebagai pemancar dan penerima sinyal informasi. Beberapa teknologi yang menggunakan radio diantaranya adalah WLL atau Wireless Local Loop, seluler, Wi-Fi, dan WiMAX. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila banyak salah, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.